Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pelajaran akuntansi praktikum ya. Hari ini kita akan belajar mengenai neraca lajur atau worksheet. Nanti kita akan bahas mengenai apa itu neraca lajur, fungsinya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan juga bagaimana cara mengisikan neraca lajur. Nah, neraca lajur itu adalah lembaran kertas yang berlajur-lajur atau berkolom-kolom. Dia digunakan untuk kegiatan akuntansi secara manual ya. Jadi ada kolom-kolom yang nanti akan diisi dengan saldo dari akun-akun. Nah, fungsinya untuk apa sih kita harus membuat neraca lajur? Fungsinya adalah sebagai alat bantu dalam membuat laporan keuangan. Ingat, ini bukan step dari pembuatan laporan keuangan, tetapi hanya alat bantu saja untuk membuat laporan keuangan, karena nanti kalian akan dimudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Selanjutnya, inilah bentuk neraca lajur ya. Neraca lajur ini adalah neraca lajur 10 kolom. Kenapa disebut 10 kolom? Karena kolomnya ada 10, dimulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Jadi, kelima ini masing-masing ada debit dan kredit. Nah, itu akan dihitung sebagai 10 kolom. Untuk nomor akun dan nama akun ini tidak termasuk dalam kolom yang dimaksudkan. Karena ini adalah keterangan gitu. Nah, di sini ada penjumlahan di setiap lajur-lajurnya atau di setiap kolom-kolomnya untuk mengecek apakah penghitungannya itu akurat atau tidak gitu. Terus setelah itu khusus di kolom laba rugi dan neraca nanti itu penjumlahannya akan berbeda. Memang berbeda karena nanti kita akan menghitung bagaimana laba atau ruginya. Begitu. Karena kita nanti akan selisihkan. Oke, mari kita langsung saja buat neraca lajurnya. Sebelum kita membuat neraca lajur, kita harus mempunyai dua data yang harus tersedia. Yang pertama adalah neraca saldo. Oke, kita harus punya data neraca saldo seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jurnal penyesuaian. Nah, dua data ini akan kita pakai untuk membuat neraca lajur. Oke, langsung saja kita buat. Nah, di sini ini sudah saya isikan kop yang pertama, kemudian nomor akun, nama akun. Nah, setelah itu kita akan isikan neraca saldo ini. Ini diambil dari data neraca saldo yang sudah kita punya. Kalian silahkan mengetikkan manual atau menuliskan manual di sini. Nah, kalau pakai komputer, kalian bisa langsung mengcopy pastenya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah selesai, sudah diisikan. Kemudian untuk jurnal penyesuaian, kita harus mengisi satu persatu dari jurnal penyesuaian ini. Nah, kita isinya dari atas ya, dari beban sewa sampai dengan utang beban. Yang pertama, beban sewa di sebelah debit. Kita akan cari beban sewa di sebelah debit. Tadi nominalnya adalah 280 juta. Ya, kita masukkan beban sewa debit 280 juta. Seperti ini. Kemudian, akun yang kedua yaitu sewa dibayar di muka di sisi kredit 280 juta. Kita tuliskan sewa dibayar di muka 280 juta. Oke, kita lanjut di transaksi kedua yaitu beban perlengkapan di debit 184 juta. Beban perlengkapan di debit 184 juta. Lalu pasangannya adalah perlengkapan bengkel sebesar 184 juta di sisi kredit. Kita cari perlengkapan bengkel 184 juta di sisi kredit.
Kemudian untuk transaksi yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan di sisi debit 20 juta. Kita tulis di sini. Saya kebanyakan akun nolnya. Beban penyusutan peralatan 20 juta. Lalu pasangannya adalah akumulasi penyusutan peralatan 20 juta juga. Ini dia akunnya, kita tuliskan seperti ini. Lalu transaksi yang keempat, iklan dibayar di muka 30 juta di debit. Kita cari iklan dibayar di muka 30 juta di debit. Nah, pasangannya apa? Beban iklan di kredit 30 juta. Kita langsung isikan aja 30 juta. Seperti ini. Dan yang terakhir, transaksi terakhir adalah beban gaji debit 7 juta. Kita cari beban gaji debit 7 juta. Lalu lanjut di beban listrik, air, dan telepon 17 juta. Kita langsung isikan di sini 17 juta. Nah, the last one, utang beban 24 juta di sisi kredit. 24 juta di sisi kredit. Nah, seperti ini. Kita sudah mengisikan, kemudian kita harus menjumlahkannya debit satu kolom ini dan kredit satu kolom ini. Bisa dijumlahkan dengan kalkulator. Nah, jumlahnya sama 538 juta. Kita cek di jurnal penyesuaian itu adalah 538 juta. Selanjutnya kita akan mengisikan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita akan belajar konsep mutasi debit dan kredit. Oke, kita ulangi ya. Debit bertemu dengan debit, maka ditambah. Ya. Kemudian kredit bertemu dengan kredit, maka ditambah. Lagi, debit bertemu dengan kredit, maka dikurang. Kredit bertemu dengan debit, maka dikurang. Ingat, yang sejenis ditambah, yang berlainan jenis dikurangi. Seperti itu ya. Oke, kita mulai untuk mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Kita mulai dari yang paling atas sendiri ya. Untuk kas di sini, ingat langkah pertama yaitu kalau di neraca saldo ada saldonya, tetapi di jurnal penyesuaian tidak ada, maka secara otomatis kita isikan sama seperti neraca saldo. Ini 360 juta. Seperti ini. Untuk piutang usaha juga sama. Nah, kemudian kita ketemu dengan akun perlengkapan bengkel. Di neraca saldo ada isinya, di jurnal penyesuaian ada isinya. Maka kita harus selisihkan. Debit bertemu dengan kredit, maka harus dikurang. Baiklah, kita akan mengurangi debit untuk perlengkapan bengkel dikurangi dengan kredit penyesuaian ya. Nah, ini ditaruh di debit, kenapa? Karena saldo debitnya lebih besar daripada kreditnya setelah pengurangan, begitu. Selanjutnya untuk sewa dibayar di muka itu sama. Nah, untuk case yang kedua, iklan dibayar di muka, tidak ada saldonya di neraca saldo, tapi ada saldonya di jurnal penyesuaian. Maka kalian langsung menuliskan saja sama seperti di jurnal penyesuaian. Seperti ini, 30 juta. Kemudian untuk peralatan, itu sama ya saldonya. Nah, untuk akumulasinya, kita tinggal sesuaikan aja karena nggak ada saldonya di neraca saldo. Jadi ngikutin aja di jurnal penyesuaian. Di mana dia di debit ya debit, kalau kredit ya kredit begitu. Untuk utang usaha sama ya. Untuk utang beban ini mirip dengan akumulasi penyusutan. Untuk modal. Kemudian untuk prive pendapatan nggak berubah.
Kemudian untuk beban gaji kita harus selisihkan ya, karena debit bertemu dengan debit harus ditambah. Tapi untuk beban iklan kita juga selisihkan karena dia debit, kemudian penyesuaiannya kredit maka harus dikurangi. Seperti ini. Untuk beban asuransi sama seperti saldonya. Kemudian untuk penyesuaian di sini beban perlengkapan, penyusutan peralatan dan beban sewa itu isinya sama. Jadi kita langsung isikan aja. Khusus untuk beban listrik, air dan telepon kita harus menambahkan ya, karena debit bertemu dengan debit. Nah, selanjutnya kita harus menjumlahkan kolom debit dan kreditnya. Oke, kita cek. Nah, ada yang berbeda. Apa ini? Kita harus cek satu persatu ya. Apa itu yang berbeda? Oke. Mulai dari sini. Ini berbeda ya. Karena tidak teliti memasukkan angka. Seperti ini. Ingat, ketidaktelitian akan membuat kalian menjadi 2 kali kerja. Harus ngecek lagi ya. Kemudian apalagi nih yang berbeda? Mari kita lihat. Ini sama, ini sama, ini sama, ini dikredit, kemudian utang beban juga. Nah, ini modal. Ya, kurang 1, seperti ini. Nah, sekarang sudah sama. Ini dia. Kalau kita teliti, maka kita tidak perlu lagi mengecek ke atas, tetapi lebih baik kita juga ngecek di atas. Kalau misalnya ini jumlahnya itu tidak sama. Nah, begitu ya. Jadi harus sama. Terus kalian juga harus ngecek lagi, benar tidak posisinya di debit dan di kreditnya. Begitu. Oke, kita lanjut untuk mengisi laba rugi dan juga neraca. Kita ke laba rugi dulu ya. Untuk laba rugi itu yang diisikan hanya akun nominal ya. Cuman akun nominal. Lalu akun nominal itu apa? Ya, akun nominal itu yang mana? Yang dari kode. Akun nominal itu yang mana? Yang dari kode 4 sampai dengan 6 ya. Kalau di sini kayak atau sampai dengan yang terakhir sampai 9 sebenarnya. Nah, inilah akun nominal. Kita langsung isikan aja. Jadi kan cuma di sini ya. Nah, kita langsung pindahkan saja ke sini. Seperti ini. Langsung terisi. Kemudian untuk neraca bagaimana? Neraca hanya bisa diisi atau yang boleh diisi itu yang akun real. Kode berapa? Kode 1 sampai dengan 3. Jadi kita copy paste saja di sini sampai dengan kode 3, 1 sampai 3. Di sini kita pindahkan aja. Ini hanya memindahkan. Ya. Nah, selesai. Ini sudah selesai. Setelah selesai kita akan menjumlahkan ya setiap kolom debit, kredit, dan kreditnya. Oke, silahkan dijumlahkan dengan kalkulator dan jangan panik kalau misalnya debit kredit laba rugi kok berbeda dan juga neraca juga berbeda. Jangan khawatir karena kita harus menselisihkan yang sedikit ini dari dua ini yang paling kecil kita akan tambahkan dengan selisihnya. Selisih dari yang terbesar dikurangi yang terkecil seperti ini. Nah, ini kalau dilihat seperti ini, pendapatan lebih besar daripada beban. Maka kita bisa menjawab bahwa ini perusahaan dalam keadaan laba, gitu. Yang satunya juga kita selisihkan yang terbesar dengan yang terkecil. Pastikan di sini itu sama. Karena kalau tidak sama berarti ngitungnya kalian salah. Harus dicek ulang lagi. Nah, yang terakhir kalian harus menjumlahkan ya. Menjumlahkan dari total yang selisih tadi dengan labanya. Seperti ini. Nah, ini dia kita sudah selesai mengerjakan neraca lajur untuk bengkel Autolink untuk perusahaan jasa. Oke, teman-teman, selamat mencoba.